Bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan biasanya ada cemilan ya, kadang ya pisang goreng atau tahu berontak atau jenang ya. Kalau ini agar-agar ya, mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini Bunda cemilannya opak gambir ya. Jadi opak gambir itu terbuat dari tepung ketan, rasanya manis. Jadi Bunda itu dari kecil sampai sekarang suka ya. Tapi kalau sekarang kalau makan opak gambir ini ya seneng kalau dicelupkan ke sirup ya. Jadi rasanya dingin, lunak. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini Bunda makannya tahu tek ya. Sekian ini harganya 12.000. Tapi ini nanti dibagi dua ya sama anak Bunda. Jadi Bunda itu kalau makan cuma sedikit ya. Nasi goreng juga begitu dibagi dua. Tahu tek ini kalau dimakan semua nggak kuat ya, karena nggak terbiasa makan banyak. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai asam urat. Jadi asam urat itu ya memang bagi sebagian besar orang yang kena asam urat itu dengklok ya. Jadi jalannya itu pincang-pincang. Saya pernah lihat ya seorang ibu itu jalannya seperti itu, padahal ya masih agak muda ya. Ketika ditanya ya katanya asam urat. Tapi asam urat bagi wanita itu jarang ya. Ya ada tapi jarang. Jantung, asam urat itu bagi wanita itu jarang. Karena wanita itu lebih ke perasaan ya, lebih ke main perasaan. Jadi yang biasanya ngatur-ngatur keluarga itu kan suami ya. Makanya sebagian besar orang yang kena asam urat itu ya laki-laki ya. Jadi kalau yang sakit itu di jempol ini kan hubungannya dengan imam ya. Imamnya itu ya jempol ini. Jadi dalam mengarahkan itu penuh emosi, marah, ego, akunya yang harus didahulukan itu namanya ego. Kekakuan itu harus ngikuti ya. Sebenarnya kalau ada orang memaksa keluarganya itu ya melebihi nabi ya malahan. Jadi nggak harus tugasku memang harus memberi nasihat. Nah harusnya itu harus untuk kita ya, bukan ke orang lain, bukan untuk ke keluarga kita. Jadi tugasku memang harus memberikan nasihat. Tapi kalau yang diberi nasihat itu ya misalnya istri, anak diberi nasihat kok enggak mengikuti ya sudah. Jadi nasihat itu enggak harus. Jadi maksudnya enggak boleh memaksa. Jadi kita harus tahu firman Allah la ikraha fiddin. Jadi mengarahkan itu memang harus. Tapi kalau sudah diarahkan, diberi pengertian, sudah disuruh, dinasehati, kok nggak mengikuti ya sudah. Jangan dipaksa, harus nurut. Nah, itu namanya memaksa. Jadi yang dicontohkan Nabi Nuh itu ya, kan Nabi Nuh itu kan istrinya kan nggak patuh ya pada suaminya. Itu yang nggak memaksa kok.
Jadi kalau ada orang memaksa keluarganya itu harus, itu ya bisa dibilang melebihi nabi ya malahan. Jadi nggak harus. Harus itu memaksa. Jadi memaksa itu termasuk melanggar firman Allah. Allah itu sudah memberikan peringatan, yang harus itu memberikan nasihat. Tapi orang lain mengikuti itu tidak harus. Kamu harus ikut, harus patuh nasihatku. Itu namanya memaksa. Jadi kalau sudah dinasihati ya sudah. Makanya sebagian besar rata-rata yang kena asam urat itu dari laki-laki ya, karena pemimpin keluarga. Kalau yang kena itu telapak kaki ini kan harusnya menghadap ke depan ya, mengarahkan perjalanan kaki ini kan, jalannya kaki ini kan ke depan. Jadi kalau yang di jempol kakinya ini berhubungan dengan imamnya. Jadi dalam mengarahkan keluarganya itu pakai emosi, pakai ego itu akunya yang harus didahulukan. Kaku itu maksudnya harus mengikuti. Jadi pokoknya selama membimbing keluarganya itu enggak pakai emosi, enggak harus, insya Allah tidak akan mengalami asam urat. Makanya asam urat ini ya bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Jadi semakin sering si suami itu mengarahkan istrinya dan anaknya, terus anaknya enggak ngikut, istrinya enggak ngikut, semakin sering ya semakin parah nanti asam uratnya. Jadi untuk para bapak-bapak yang sudah bertahun-tahun kena asam urat, ya cara mengatasinya cobalah kalau sudah memberikan nasihat, sudah diarahkan keluarganya, itu tolong diingat Pak ya, tidak harus. Saya harus menasihati istri dan anak, tapi istri dan anak kalau nggak mau ya sudah, jangan sampai ada harus ngikut. Nah, kalau harus itu namanya memaksa. Itulah yang menyebabkan asam urat itu yang nggak sembuh-sembuh yaitu. Jadi untuk mereka-mereka yang mengikuti nasihat ya, yang sudah pernah saya ajarkan, kalau asam urat itu kaku dalam mengatur keluarga, ya alhamdulillah sebagian besar para ibu-ibu itu ya alhamdulillah asam uratnya itu ya sembuh ya. Yang tadinya itu dengklok itu pincang ya, kalau jalan itu pincang karena sakit ya, sekarang alhamdulillah. Bagi mereka-mereka yang masih belum percaya ya terserah ya, pokoknya saya sudah sampaikan. Jadi kalau pingin asam uratnya itu tidak kambuh lagi, jadi dalam mengatur keluarga itu nggak ada emosi, nggak ada ego, nggak harus mengikuti nasihatku, itu namanya kaku ya. Jadi nggak kaku ya, insya Allah asam uratnya sembuh.